Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nobi yang sedang berbenah untuk kamar anaknya. Nobi pun memperlihatkan sebuah kamar tak berpenghuni namun masih bersih, yang dimana itu adalah kamar dari adiknya yang menghilang bernama Sebastian. And one of them liked them a little too much. Di sisi lain, terlihat Sebastian yang selama ini dicari Nobi, ternyata sekarang merupakan agen MI6. Saat itu ia sedang dalam misi menangkap seseorang bernama Jordan Bader. Dengan teknologi canggih di matanya, ia langsung bergerak menuju lokasi target yang diberi oleh asistennya bernama Jody. Awalnya, Jordan Bader berhasil melarikan diri dari sana. Tapi karena kelincahan dari Sebastian, Jordan pun berhasil ditangkap dan Sebastian mendapatkan sebuah nama target dari si Jordan, yaitu Rhonda George, di mana si Rhonda ini akan dieksekusi saat dirinya berada di acara penyembuhan dunia. Kemudian di sebuah klub bar di kota Nobi, Nobi dan teman-temannya sedang merayakan kemenangan klub sepak bolanya karena Inggris berhasil maju ke semifinal. Berbeda dari Sebastian dengan gaya yang stay cool, kalau si Nobi ini selalu bertingkah konyol untuk menghibur semua orang. Kemudian, Nobi dihampiri oleh seorang pria yang mengatakan kalau temannya berhasil mencuri sebuah surat undangan acara penyembuhan dunia. Dan dia mengatakan juga kalau Sebastian akan datang di acara itu. Singkat cerita, datanglah Nobi ke sana, yang dimana dihadiri para artis ternama dan seorang tamu penyandang penyakit HIV bernama Khalidi. Di sana Nobi mulai menanyakan ke orang-orang keberadaan kakaknya. Ia juga mulai bertingkah konyol di hadapan para tamu undangan, sampai-sampai jarinya terjebak di titik banner anak kecil. Sedangkan dari atas, Sebastian mulai melihat-lihat hal yang dianggap mencurigakan. Dan benar saja, ia berhasil melihat seorang kameramen yang mencurigakan, di mana dari ponselnya ia langsung membidik Rhonda George. Dari kursi penonton, Nobi akhirnya melihat Sebastian yang berdiri di atas. Sementara saat itu, Sebastian dalam posisi akan menembak pria misterius itu dari atas. Tapi sayangnya, tembakan Sebastian mengenai Khalidi dan membuat darahnya muncrat ke mulut Harry Potter. Karena gagalnya misi Sebastian, membuat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia meninggal dunia. Dan kini Sebastian dijadikan tersangka dalam pembunuhan itu. Bahkan, agen MI6 lainnya diperintahkan menangkap Sebastian. We've got bulletproof glass. Setelah berhasil lolos, Sebastian pun menghubungi Jody dan menyuruhnya untuk membantu mencari identitas pembunuh si direktur. Kemudian dengan tangan yang usil, Nobi tak sengaja menembakkan sebuah pelacak tepat ke leher Sebastian. Sebagai permintaan maafnya, Nobi mengatakan ke Sebastian kalau ia memiliki tempat persembunyian yang cocok untuk adiknya. Dan tempat itu tak lain dan tak bukan adalah kota masa kecilnya, yaitu Grimsby. Dengan alasan tak ada yang mungkin mengenal Sebastian di kota itu. Tapi dugaan itu salah, di mana seluruh anak dari Nobi yang berjumlah 11 orang tahu kalau si botak mengkilat ini adalah adik dari ayahnya. Mengingat Nobi selalu memajang foto dari Sebastian sewaktu kecil, bahkan mengumbar cerita tentang adiknya ke orang-orang. Usut punya usut, ternyata Nobi yang terpisah dengan Sebastian sewaktu kecil dikarenakan setelah orang tua mereka meninggal, Sebastian diadopsi oleh seseorang dan akan tinggal di London, dan kini menjadi agen MI6. Kemudian, setelah mereka berhasil berkumpul lagi, Nobi memperlihatkan foto-fotonya ketika berada di acara penyembuhan dunia, yang dimana Sebastian berhasil menemukan orang yang menembak si direktur melalui foto ponsel milik Nobi. Foto itu pun langsung dikirim ke Jody untuk mencari identitas dan lokasi keberadaannya sekarang.
Lalu Sebastian pun meminta ke Nobby untuk menyembunyikannya di tempat yang benar-benar tak seorang pun tahu keberadaannya. Tapi Nobby dengan bodohnya malah membawa Sebastian ke tempat tongkrongannya. Dan itu pun langsung disambut dengan meriah oleh teman-teman Nobby untuk merayakan kembalinya si Sebastian. Beberapa saat kemudian, lokasi Sebastian berhasil diketahui oleh agen MI6 bernama Chilcot karena banner yang ditulis oleh Nobby di luar bar. Seketika, sebuah laser langsung membidik masuk dan beruntung itu diketahui oleh Sebastian. Melihat ada pasukan mengintai di luar, Nobby pun menyuruh teman-temannya untuk menyerang pasukan itu. Kesempatan itu pun langsung dipakai Sebastian bersama Nobby melarikan diri dari sana dan melakukan sedikit baku tembak di sebuah pabrik ikan. Seketika, sebuah suntikan beracun mengenai leher Sebastian yang mengharuskan Nobby menghisapnya, karena jika tidak dalam 90 detik Sebastian akan mati. Setelah berhasil menyedot semua racun itu, ternyata ada satu suntikan lagi yang tepat mengenai biji titiknya. Dan mau tak mau, Nobby harus menghisap itu semua sebelum ia benar-benar kehilangan adiknya. Hal konyol itu pun direkam secara langsung oleh teman Nobby melalui ponselnya. Dan rekaman itu pun langsung tersebar luas di internet. Melalui ponselnya, Sebastian diberitahu oleh Jody kalau pelaku penembakan berada di Afrika Selatan. Dan mau tak mau mereka pun langsung berangkat menuju ke sana. Singkat cerita, setelah sampai di sana, Sebastian diberitahu kalau pelaku sedang melakukan pembelian sesuatu dengan seorang ahli biokimia. Oleh karena itu, ia harus mendekati seorang wanita bernama Lina Smith untuk mendapatkan informasi mengenai barang yang dibeli. Tapi sayangnya, saat akan menemui Lina, suntikan Sebastian tertukar oleh Nobby yang berisi sebuah obat terlarang. Alhasil Sebastian pun langsung sempoyongan dan mau tak mau misi itu diambil alih oleh Nobby. Bahkan Nobby tak segan-segan memakai lensa berteknologi canggih milik Sebastian. Beberapa jam kemudian, sampailah Nobby di sebuah lokasi, yang dimana Jody menyuruhnya mendekati seorang wanita seksi dengan pakaian berwarna hijau. Tapi dengan tololnya, Nobby salah paham dan mengira wanita berbaju hijau ini adalah Lina Smith, yang padahal wanita itu adalah petugas kebersihan di sana. Bahkan, saat Lina Smith datang langsung untuk menggoda Nobby di kamarnya, Nobby malah menganggap ia seorang petugas kebersihan dan menyuruhnya untuk membersihkan toilet yang mampet. Beberapa saat kemudian, datanglah si petugas kebersihan yang Nobby kira adalah Lina. Dan tanpa sengaja, Nobby menggodanya dengan mengatakan kalimat pengaktifan lensanya sendiri. Dan hasilnya saat mantap-mantap, kejadian itu langsung dilihat melalui lensa yang terhubung ke satelit milik MI6, yang kemudian menyuruh agen-agennya menggerebek kamar Nobby. Tapi beruntung, Sebastian yang datang tepat waktu berhasil mengalahkannya. Sebastian juga berhasil memaksa Lina memberitahunya barang apa yang dibeli pelaku, yaitu sebuah virus. Secara tiba-tiba, dari luar agen MI6 pun membredel tembakan ke kamar Nobby. Kemudian, mereka yang masih dikejar agen MI6, Nobby pun memiliki ide untuk bersembunyi di sebuah lubang titik gajah. Sehingga, hal itu pun berhasil mengelabuhi para agen MI6. Tapi, karena saat itu musim kawin, mereka berdua yang berada di dalam titik gajah, mau tak mau langsung dicelup-celup oleh gajah jantan dari luar. Sampai-sampai, mereka berdua disemprotkan cairan sperma yang begitu banyak. Singkat cerita, setelah berhasil pergi dari sana, sambil membersihkan dirinya, Nobby mengatakan kalau mereka harus menonton pertandingan semifinal Inggris melawan Jerman. Karena kata-kata itulah, Sebastian mulai mengetahui di mana virus yang dibeli akan dilepaskan, yaitu saat pertandingan semifinal yang diadakan di Chili. Mereka pun langsung berangkat ke sana, yang dimana acara itu juga dihadiri oleh Donald Trump
dan si bocah penyakitan bernama Khalidi. Tapi, saat berada di tengah-tengah keramaian, bisa-bisanya teman-teman Nobby berteriak dengan tuanya dan bilang kalau Sebastian agen MI6 kesayangan mereka. Karena keributan itulah, dari atas sebuah drone berhasil menangkap gambar dari Sebastian dan agen MI6 mulai dikerahkan ke sana. Go! Sebastian yang berhasil ditangkap, ternyata dalang dibalik semua ini adalah Rhonda George, di mana ia bertujuan menghabisi beberapa populasi manusia karena untuk menyeimbangkan bumi yang kelebihan populasi. Maka dari itu, ia membentuk organisasi penyembuhan dunia. Di sisi lain, Nobby yang kehilangan Sebastian baru sadar kalau ia menanamkan sebuah pelacak di leher Sebastian. Nobby pun langsung bergerak ke lokasi itu dan mulai bertarung dengan petarung legendaris yaitu Yuri Boyka. Come and have a go if you think you're hard enough! Karena saking kuatnya si Babang Yuri, tapi di sisi lain Nobby adalah pemeran utamanya, ia pun berhasil mengalahkan Yuri dengan pistol yang ditembakkannya. Bahkan, karena pertama kalinya Nobby memegang pistol, membuat tangannya mulai gatal dan menembak apa saja yang ada di hadapannya. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil kembali ke stadium sepak bola dan mulai mencari di mana Rhonda George berada. Di depan teman-temannya, Nobby pun menyuruh mereka untuk menerobos masuk ke lapangan, karena sebentar lagi akan ada virus yang tersebar dan untuk menghentikannya mereka harus menangkap Rhonda George yang berada di area fans Jerman. Melihat aksi itu, Rhonda langsung pergi dari sana, sementara Nobby dan Sebastian melawan penjagaan yang ada. Boys! Wait, she's getting away! Nobby pun disuruh Sebastian menembak Rhonda dari kejauhan, tapi si Nobby malah menggunakan pistolnya untuk menembak bola dan wasit agar Inggris berhasil menang. Tapi beruntung, si Rhonda ini berhasil dijatuhkan oleh seorang bocil anak dari Nobby. Bahkan, si bocil secara barbar melemparkan Khalid dari atas sehingga membuat salah satu agen spesial MI6 mati tertusuk. Tapi sayangnya, Rhonda yang bangkit langsung menekan tombol pengaktifan virus, yang dimana virus itu berada di salah satu kembang api yang diluncurkan. Nobby dengan kelakuan konyolnya pun langsung berusaha meredam kembang api yang berisi virus dengan pantatnya. Begitu juga dengan Sebastian yang ikut-ikutan kelakuan Nobby. Ketika kembang api itu meluncur, Nobby tak sengaja menembakkan pistolnya mengenai artis Harry Potter, sehingga darah HIV-nya muncrat ke mulut Donald Trump. Beberapa hari kemudian, berita kejadian di stadium itu pun mulai menyebar, dan Rhonda George berhasil ditangkap. Sementara Nobby dan Sebastian berhasil selamat. Mereka berdua dinyatakan kebal dari virus berkat antibodi yang dikeluarkan melalui sperma gajah, yang kini menyatu dengan tubuh mereka. Dan film ini pun diakhiri dengan Nobby yang berkumpul kembali dengan keluarganya di Grimsby. Leave no witnesses.